Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Cibeet. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Susuk Virgin. Cerita ini ditulis oleh Nilam Cayo. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang punya cerita ingin saya bacakan, silahkan kirim lewat email atau WhatsApp admin yang ada di deskripsi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Bikin malu saja, Bu Amelia membuka pintu lalu menghempaskan dengan keras. Sementara Abdi dan Pak Hamdan yang berdiri di belakangnya hanya mampu menarik napas. Apa sih yang kau harapkan dari Wida? Matanya berapi saat memandang anaknya yang tertunduk. Desahan napas wanita itu terdengar bagai napas kerbau yang melihat air. Abdi tetap bungkam serib bahasa. Lalu pemuda itu berjalan ke belakang untuk membersihkan tubuhnya dari lumpur. Abdi, kau dengar ibu tidak? Hardikan Bu Amelia menahan langkahnya yang gontai. Sudah Bu, kalau itu memang pilihan hatinya dan dia merasa nyaman, biarkan saja. Pak Hamdan menengahi, namun Bu Amelia belum bisa tenang. Amarah masih menggelegak dalam dada. Kecewa, kesal dan malu bercampur jadi adonan yang membuat wanita itu menyemburkan kalimat pedas. Seharusnya tidak pulang, Pak. Dibiayai ke kota, diberi modal usaha, malah pulang untuk ke sawah. Membantu Wida lagi. Saya malu, Pak. Terus bagaimana dengan Nurul? Bisa-bisa Haji Naim marah pada kita. Wajah perempuan itu mengerut bagai jeruk purut. Abdi tetap tidak menjawab. Dalam hati dan pikirannya hanya ada Wida. Walaupun nanti ibunya tak memodali usaha, toh dia punya tenaga untuk usaha. Bu, Nurul masih SMA. Lagian belum tentu juga dia mau dijodohkan sama Abdi. Pak Hamdan segera duduk di kursi tamu, berharap istrinya tidak mencerocos lagi. Dengan wajah kesal, Bu Amelia ikut duduk, tapi tetap saja peluru ditembakkan ke putranya yang masih bermain dengan pikiran. Ya, bayangan Wida membuatnya tidak peduli dengan kemarahan sang ibu. Padahal kalau dipikir pakai logika, mana ada seorang ibu yang ingin anaknya menderita. Tetapi Abdi tak peduli, karena cintanya pada Wida melunturkan kasih sayang perempuan yang telah melahirkannya itu. Bu, Abdi mencintai Wida. Ini tentang rasa, Bu. Kenapa sih kecantikan dan kekayaan yang jadi patokan bagi ibu menerima menantu? Abdi membalikkan badan. Abdi, sudah kamu diam. Pak Hamdan melebarkan mata. Bukan harta juga, Abdi. Tapi kamu harus melihat juga latar belakang keluarganya. Mereka itu kurang paham agama. Ibu tidak pernah melihat mereka sholat. Bu Amelia memelankan suaranya. Abdi tersenyum sinis. Dari mana ibu tahu kalau mereka tidak sholat? Wong kita di rumah masing-masing. Mendengar jawaban sang anak, Bu Amelia kembali terpancing. Ibu tahu, Abdi. Ibu tahu. Mereka mana pernah sholat hari raya. Orang-orang di sekelilingnya juga tahu akan itu. Ibu hanya ingin kamu memiliki istri yang takut pada Allah. Wajah Bu Amelia berubah mendung. Air matanya mulai berlinang, tapi ditahan agar tidak menetes dengan menarik napas dan menengadahkan ke langit-langit rumah. Bu, sudahlah. Kalau memang Wida jodoh Abdi, kita tidak bisa melarang. Itu garis takdirnya. Pak Hamdan membelai lengan istrinya lembut, sedangkan Abdi segera meninggalkan kedua orang tuanya. Dalam hati dia merasakan dianggap bodoh oleh sang ibu. Gejolak perawan mulai tumbuh dan bertunas. Ibu harus sabar.
Pak Hamdan menatap penuh kasih sayang pada istrinya. Bagaimana mau sabar, Pak? Ibu kecewa. Masa iya Abdi mau menikah dengan Wida? Anak kita itu ganteng, Pak. Sedangkan Wida... Bu, jangan banding-bandingkan ciptaan Tuhan sama seperti kita. Ibu dulu juga cantik, sedangkan Bapak tahu agama, pintar ngaji. Bagi ibu yang terpenting itu, kalau bentuk wajah itu penunjang, Pak. Pak Hamdan tertawa lebar lalu berdiri. Bapak mau kemana? mau menanyakan keseriusan anak kamu, Bu. Lagian kalau dilarang bapak takutnya Abdi nekat, nanti malah larikan anak gadis orang. Bu Amelia mengampaskan punggung ke sandaran kursi, melepaskan beban melalui embusan napasnya yang panjang. Seharusnya bapak membela ibu, keluh Amelia. Pak Hamdan kembali tertawa dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Bu, jodoh, rezeki, dan maut itu rahasia Tuhan. Kita sebagai orang tua yang bisa memberi saran. Kalau anak tidak menerima, ya kita hanya bisa mendoakan kebaikan untuknya. Pak Hamdan terdengar sangat bijak. Saya selalu mendoakan yang terbaik untuk Abdi, Pak. Bu Amelia masih berusaha membela diri. Bapak tahu, Bu. Tapi kalau kita keras seperti ini, nanti Abdi malah balik melawan kita. Sudahlah, mungkin ini yang terbaik untuknya. Pak Hamdan langsung menyusul Abdi ke belakang. Sebab dia melihat anak itu sudah selesai membersihkan badan. Abdi, Bapak mau bicara. Dia tidak menjawab, tapi segera duduk di kursi meja makan. Kepalanya disangguh dengan kedua tangan, dengan tatapan kosong. Kamu betul-betul mau menikahi Wida? Mendengar nama gadis itu disebut, Abdi langsung cerita. Dia tersenyum dan mengangguk yakin. Kalau kau mau menikahi Wida, Bapak dan Ibu tidak akan memberimu modal usaha lagi. Pak Hamdan menatap tajam pada putranya. Abdi mengangguk-angguk. Tidak apa, Pak. Asalkan diizinkan nikah sama Wida. Bukankah harta bisa dicari, tetapi kebahagiaan itu hanya bisa dirasakan? Begitu yakin jawaban anak muda tersebut. Bahkan Pak Hamdan sendiri tidak menyangka kalau putranya seteguh itu. Kalau ibumu tidak ridho, Abdi menyipitkan mata, lalu mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan. Kalimat barusan hampir menggoyahkan tekadnya. Tapi yang namanya cinta harus diperjuangkan. Abdi akan bersimpu di kaki ibu untuk meminta restu. Ngapain kamu berduaan di sawah dengan Abdi? Warti menunggu jawaban dari putrinya yang terlihat sangat bahagia. Senyum merekah bagi bunga di taman selalu menghiasi wajahnya. Mulai dari perjalanan sampai akhirnya tiba di rumah, bahkan dia sampai tidak mendengar pertanyaan sang ibu yang sudah bernada tinggi. Winda, kamu dengar tidak ibu bertanya? Gadis itu berlonjak dan segera menoleh ke ibunya. Tadi ibu bilang apa? Kamu sudah peka rupanya. Ibu tanya, ngapain kamu di sawah berduaan sama anak Amelia itu? Nada suara Warti berada di ambang maksimal. Wida meletakkan tas yang tadi berisi bekal ke sawah, lalu berdiri dengan tatapan ceria. Malah senyum-senyum. Kamu sudah edan ya? Warti menghardik. Mendengar istrinya memarahi sang putri, Imran segera menghampiri dan mengajak keduanya duduk di kursi kayu ruang tengah mereka yang sempit. Dinding rumah mereka sudah kusam dan banyak yang terkelupas. Nasib baik belum berpihak kepada keluarga itu. Kemiskinan membuat mereka kufur dan memang melalaikan kewajibannya kepada Tuhan. Rasa syukur telah berganti dengan umpat dan keluh kesah. Meski tenaga sudah terkuras untuk bekerja, tetapi hasilnya sering membuat kecewa. Wida, kamu dengar apa kata ibumu? Imran menatap putrinya tajam. Dengar, Pak. Orang aku masih punya telinga. Anak itu menjawab ketus. Kalau dengar ngapain tidak menjawab? Wida menarik napas, lalu memandang wajah orang tuanya bergantian.
Memang salah ya, Abdi membantu menyiangi gulma di sawah kita. Balasnya datar, wajahnya terlihat masam. Ya salah lah, kamu bikin malu saja, tukas Warti keras. Perempuan parubaya itu sangat kesal melihat kelakuan dan jawaban putrinya. Orang dia yang datang, aku tidak ada ngajak Abdi ikut ke sawah. Irman menarik napas panjang, mengalihkan tatapan ke istrinya yang masih terlihat kesal. Raut wajah Warti sudah mengerut, matanya tajam seakan hendak mengunyah putrinya hidup-hidup. Ibu dan bapak seperti tidak pernah muda saja, gerutunya kesal. Lalu bangkit hendak membersihkan diri. Lebih baik membayangkan Abdi daripada bersitenggung hanya karena merasa malu anaknya berduaan di sawah dengan pemuda itu. Padahal seharusnya mereka bahagia. Anaknya yang seperti ini mendapatkan lelaki tampan. Geram hatinya. Wida tak peduli dengan rentakan kalimat didikan ibu dan bapaknya. Dia segera ke sumur yang ada di belakang rumahnya. Sumur gali dengan kedalaman lebih kurang 5 meter. Berair jernih, tetapi butuh tenaga agar air itu bisa dimanfaatkan. Wida menggerakkan tali dan mengisi baskom besar sebagai wadah untuk menampung air mandi. Mulutnya bergumam tidak jelas, entah bernyanyi entah menggerutu. Wida selain suka melawan, juga keras hati. Dia akan melepaskan kekesalan dengan menggerutu tidak jelas. Bahkan tak jarang dia melemparkan barang-barang yang ada di dekatnya agar kemarahannya lepas. Dia tidak peduli dengan hardikan dan bentakan orang tuanya. Setelah baskom penuh, Wida membuka pakaiannya, lalu mencuci dan memasukkan ke dalam ember hitam yang tidak memiliki tangkai lagi. Di bagian atasnya sudah pecah. Wida masih menggerutu saat air disiramkan ke tubuhnya. Bukannya takut, Wida sepertinya sudah tak takut lagi dengan keganjilan yang dialami semenjak pulang dari rumah Balasmi. Sebab tubuh tak kasat mata itu seakan memberitahu kalau Wida harus melayani dengan sungguh-sungguh. Seperti perindah Balasmi, ketika dia merasakan ada yang menyentuh dan menjilat kulitnya, Wida harus memejamkan mata. Gadis itu akhirnya menyandarkan punggungnya dan duduk di lantai sumur yang terbuat dari tembok kasar. Kepalanya disandarkan ke dinding sumur yang berlumut. Wida membiarkan makhluk tak kasat mata itu menjadikannya budak, asalkan bisa mendapatkan Abdi. Dia memang sudah kehilangan iman di dadanya, mau bersekutu dengan setan hanya karena cinta. Naifnya dia juga menikmati permainan cinta berdosa tersebut dengan makhluk halus peliharaan dukun susuk. Sepertinya Wida tidak takut akan kekal dalam neraka karena bersekutu dengan iblis. Cukup lama Wida berada di sumur hingga akhirnya teriakan sang ibu membuat dia segera bangkit dari lantai licin tersebut. Lalu kembali menyiram tubuhnya dengan air dan buru-buru masang handuk yang sudah berubah warna. Dan terlihat robekan-robekan panjang di beberapa bagian kain yang digunakan untuk menyerap air tersebut. Kamu mandi atau bertapa? Warti menatap Berang. Ya mandilah bu. Sekalian mencuci pakaian dari sawah tadi. Wida langsung masuk ke kamarnya dan tak peduli tatapan Warti yang dipenuhi tanda tanya. Setelah ganti baju, Bapak mau bicara. Ternyata bapaknya sudah menunggu lama di ruang tamu kecil rumah mereka. Wajahnya juga terlihat kesal dan masam melihat sang putri yang terkesan tidak peduli dengan teguran mereka tadi. Iya pak, sebentar. Namun apa yang terjadi saat Wida sudah berada di dalam kamar, tempat tidurnya dipenuhi beragam kelopak mawar yang menghitam. Dia bergidik, tapi berusaha menahan ketakutannya. Kami datang kemari untuk melanjutkan pembicaraan kita tempo hari. Pak Hamdan berbasa basi saat Irman mempersilahkan masuk dan duduk di kursi kayu panjang di ruang tamu mereka. Kursi kayu tanpa busa yang dipenuhi bercak hitam karena sudah berusia lama. Bu Amelia tersenyum kecut. Naluri keibuannya merasakan ada yang tidak beres di rumah ini. Kesannya mistis. Tengkuknya tiba-tiba terasa dingin.
Wanita itu langsung beristighfar dan membaca ayat kursi dalam hati. Tak lama Wida dan Warti muncul dari dapur, membawa beberapa gelas air teh dan cemilan. Mereka segera bersalaman dan duduk di lantai karena memang kursinya tidak cukup untuk mereka berlima. "Diminum, Pak, Bu." Wida berusaha ramah, meskipun dia merasa tidak enak melihat wajah Bu Amelia yang terkesan dingin. Terima kasih, Wid. Pak Hamdan tersenyum. Wida mengangguk dan tersenyum, lalu gadis itu lebih banyak menunduk daripada menatap tamunya. Sebab dia harus menjaga sikap agar Bu Amelia mau menjadikannya menantu. Begini, Bapak dan Ibu Imran, kedatangan kami ingin meminang Wida untuk menjadi istri Abdi. Sepertinya mereka sudah cocok. Pak Hamdan menyampaikan permintaannya. Wida bersuara girang dalam hati, akhirnya perjuangannya tidak sia-sia. Dia terus berpura-pura lugu dan tetap menunduk ketika orang tuanya bertanya tentang maksud orang tua Abdi. Wida, kamu dengar tidak? Bapaknya kembali menanyakan kesiapannya menerima Abdi. Gadis itu meneguk ludah, lalu meremas-remas jemarinya. Walau sebenarnya dia ingin sekali mengatakan, tentu saja saya setuju. Tetapi dia tetap memainkan perannya sebagai perempuan lugu dan tidak banyak tingkah. Wida terserah, Bapak dan Ibu saja, menjawab dia menundukkan wajahnya kembali. Keempat orang dewasa itu tertawa pelan melihat tingkah Wida. Pura-pura lugunya menarik simpati orang tua Abdi. Loh, yang diminta Pak Hamdan untuk Abdi itu kamu, Wid, bukan Bapak dan Ibu. Pernyataan Irman membuat tawa semakin berderai di antara dua keluarga tersebut. Wida pura-pura salah tingkah, lalu menatap ke ibunya yang duduk sejajar dengannya. "Bagaimana menurut ibu?" tanyanya lirih. Warti menatap haru saat meminta pendapat darinya, sebab sangat jarang itu dia lakukan. Kecuali untuk urusan ke sawah dan ladang yang biasa berbagi tenaga. Tetapi untuk urusan pribadi, Wida sangat tertutup. "Bu," Wida mengagetkan sang ibu yang sedang melamun. Walau bagaimanapun, Warti masih berat melepas anak gadisnya. Apalagi menjadi menantu Amelia yang otoriter dan sok kaya, itu menurutnya. Tetapi apa boleh buat, semalam Wida sudah menyatakan kalau dia memang mencintai Abdi dan mau menikah dengan pemuda itu jika dia melamarnya. Ibu terserah kamu saja. Yang akan menjalaninya kan itu kamu, bukan ibu. Jika sudah yakin dengan hatimu, jawab saja. Warti membelai lengan putrinya lembut. Wida menutup wajah dengan kedua telapak tangan, lalu mendesah berat. Setelahnya dia menatap Bu Amelia dan Pak Hamdan bergantian. "Apa pantas saya jadi menantu ibu dan bapak? Saya orang miskin. Pendidikan juga hanya tamat SMA." Wida menggigit bibir. Dalam hatinya dia merasa yakin kalau aktingnya akan membuat Bu Amelia membuka hatinya. "Saya takut Mas Abdi malu bersanding dengan gadis seperti saya," lirihnya dengan bibir bergetar. Jangan bicara seperti itu, Nak. Pak Hamdan mulai meleleh. "Abdi mencintai kamu, Wid. Dia nyaman saat bersama kamu. Itu alasan kami memintamu jadi istrinya. Mudah-mudahan kamu tidak menolak." Akhirnya Bu Amelia takluk juga. Tentu saja Wida tetap menyimpan kebahagiaan dalam hatinya dengan wajah salah tingkah. Berkali-kali dia menggosok hidung agar groginya hilang. Sempurna sekali dia memainkan peran. Jadi bagaimana? Pak Hamdan menatap lekat pada gadis yang sedang berbisik sendiri pada hatinya. Setelah sekian detik, Wida tidak menjawab, hanya memainkan ujung-ujung jarinya. Mereka dikejutkan dengan lemparan keras di atas atap, semuanya terlonjak. Begitu juga Wida. Entah apa yang jatuh, atau memang ada yang sengaja melempar seng dengan benda keras. "Apa itu, Pak?" Wajah Bu Amelia pucat. Wida dan ibunya saling berpandangan, lalu berburu-buru keluar. "Aneh, tidak ada apa-apa."
Wida kembali masuk dan memberikan keterangan. Mungkin kelapa yang di belakang rumah, Wid. Kan banyak dimakan tupai. Ayo, duduk lagi. Bapaknya menyuruh dengan suara pelan. Wida patuh dan kembali bersimpuh di lantai. Sementara Bu Amelia mengusap tengkuknya dari balik jilbab instan yang dia pakai. Lalu mengembuskan napas lega. Berhubungan sudah malam, kami sekali lagi meminta Nak Wida untuk memberi kepastian agar bisa kami bicarakan dengan keluarga tentang rencana pernikahan kalian. Bu Amelia menanti jawaban dari Wida yang seperti asyik dengan pikirannya sendiri. Wida jawab. Ibunya berbisik. Dalam hitungan detik, akhirnya Wida dengan mengangguk pelan. Saya siap jika ini memang yang terbaik. Kedua orang tuanya tersenyum lega. Begitu juga Pak Hamdan, Bu Amelia. Sebelum mereka pamit pulang, kembali kejadian aneh membuat orang tua Abdi itu terlonjak. Dari dapur terdengar seperti ada orang yang memecahkan beling. Duh, Wida lupa menutup pintu belakang. Mungkin kucing masuk memanjat rak piring. Gadis itu segera berlari ke arah dapur. Sementara Bapak Hamdan dan Ibu Amelia meminta izin pulang, langit di luar sana gelap. Awan mendung mengiringi langkah kedua orang tua Abdi tersebut. Dalam kepalanya masing-masing mulai timbul rasa penasaran. Cukup sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut di part selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Hadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.